permintaan. Fungsi permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga mendatang, distribusi pendapatan, dan promosi penjualan. Fungsi permintaan dapat digambarkan dengan diagram dua dimensi berupa dua variabel saja, kuantitas dan harga barang. Faktor lainnya dianggap tidak berubah atau ceteris paribus. Rumus fungsi permintaan: Qx sama dengan F, Px, Py, Pz, M, dan S. Hukum permintaan: jika suatu barang naik, maka ceteris paribus jumlah barang yang diminta konsumen akan turun, dan sebaliknya. Fungsi penawaran: menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada satu periode tertentu, atau hubungan matematis dengan faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: Sx sama dengan V, Px, Py, Pi, C, Tek, Pdg, Tuj, dan Keb. Fungsi permintaan dan penawaran bersama-sama membentuk keseimbangan pasar yang terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Contoh, dapatkan titik keseimbangan pasar dari fungsi permintaan FD PD kuadrat 10 sampai 2 QD dan fungsi penawaran PS F atau FS. PS sama dengan 3/2 QS plus 1, di mana keseimbangan pasar terjadi. QD, QS, PD, PS, di mana PD sama dengan 10 min 2 QDR dan PS sama dengan 3/2 QS plus 1. 10 min 2 Q sama dengan 3/2 Q plus 1, 3/2 Q per 2 Q 10 plus 1, 72 X 2/7 dapat sama P sama 5 1/7 6/7. Jadi keseimbangan tercapai pada harga 4/67 dan kuantitas 2/2 4/7. Pengaruh pajak. Ceteris paribus. Faktor-faktor yang dianggap tetap dalam fungsi penawaran adalah teknologi, pajak, dan subsidi. Besar pajak peruntit yang ditanggung konsumen berupa selisih antara harga setelah dikenakan pajak dengan harga sebelum ada pajak. Untuk kasus di atas, besar pajak yang ditanggung konsumen sebesar sama dengan 9 dikurang 7 sama dengan Rp2 dikurang, dan yang ditanggung produsen sebesar 3 dikurang 2 sebesar Rp1. Nah, dan poin keempat yaitu bukan poin keempat, namun ini masuk ke paragraf baru ya. Pajak proporsional adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu yang diperhitungkan sebesar persen ya. Persen maksudnya, bukan sepersen. Tetap dari hasil penerimaannya. Contoh, pajak penjualan disimbolkan dengan R. Fungsi penawaran S dibagi P sama dengan F dalam kurung Q. Lalu P1 sama dengan F dalam kurung Q dalam kurung kembali 1 ditambah R sama dengan P dalam kurung 1 tambah R. Kalau pajak per unit sama dengan Q sama dengan F dalam kurung P, di mana P1 sama dengan F dalam kurung Q plus T. Lalu Q1 sama dengan F dalam kurung P1 min T. Subsidi merupakan kebalikan dari pajak dan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih murah karena biaya produksi menjadi lebih ringan, sehingga keseimbangan pasar setelah subsidi harga menjadi lebih rendah dan kuantitas barang lebih banyak. Contoh fungsi permintaan dan penawaran harga yang ditunjukkan oleh pemasaran. QD sama dengan 10 min PD dan QS sama dengan min 6 ditambah 2 PS. Permintaan mengenakan subsidi sebesar 2 setiap unitnya. Pertanyaannya, hitunglah harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Yang kedua, hitung harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Yang ketiga, berapa pengeluaran perintah untuk subsidi. Yang keempat, gambarkan grafiknya. Yang pertama, keseimbangan pasar E sebelum subsidi. Syarat keseimbangan QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. 10 min P sama dengan min 6 ditambah 2P. 3P sama dengan 16, P sama dengan 5 1/3 dan Q4 sama dengan 2/3. Dan jumlah keseimbangan barang sebelum subsidi
Q sama dengan 4, 2/3. Keseimbangan pasar E1 sebelum subsidi. Syarat keseimbangan QD dan QE1 dan PD sama dengan PE1. 10 min P sama dengan min 6 ditambah 2 PE1. 10 min P sama dengan min 6 ditambah 2 P ditambah S. 10 min P sama dengan min 6 ditambah 2 P ditambah 2. 10 min P sama dengan min 6 ditambah 2 P ditambah 4. 3P sama dengan 12. P1 sama dengan 4, maka Q1 10 min 4 sama dengan 6. Jadi harga keseimbangan setelah subsidi P sama dengan 4. Fungsi utilitas. Tujuan yang ingin dicapai konsumen dalam teori perilaku konsumen adalah kepuasan. Utilitas atau utility adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang atau komoditis. Barang atau komoditis adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat dan kegunaan. Sedangkan utilitas merupakan manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif penggunanya. Utilitas total atau total utility atau juga TU, manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. Utilitas marginal atau marginal utility atau MU, tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak 1 unit barang. Hukum pertambahan manfaat yang makin menurun disebut dengan nama lain The Law of Diminishing Marginal Utility atau disingkat LDMU, adalah pada awalnya penambahan konsumsi suatu barang akan memberi tambahan utilitas yang besar, tetapi makin lama pertambahan ini bukan saja menurun. Selanjutnya, konsistensi preferensi atau transivity. Preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan minimal 2 sikap, yaitu lebih suka atau prefer, dan sama-sama suka atau indifference, dan syarat lainnya konsistensi preferensi sebagai konsep transvisitas atau transivity. Selanjutnya, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Konsumen diasumsikan memiliki informasi dan pengetahuan yang sempurna dengan keputusan konsumsinya. Teori kardinal bisa disebut juga dengan kardinal teori. Teori ini menyatakan bahwa kegunaan bisa dihitung secara nominal, seperti panjang dengan meteran, mu sama dengan P. Prinsip ini digunakan untuk semua barang, sehingga konsumen mencapai kepuasan maksimum mu sama dengan PX. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah ini. Yang kedua, teori ordinal bisa disebut juga dengan ordinal teori. Teori ini berbalik seperti teori yang sebelumnya. Teori yang sebelumnya kan bisa digunakan dihitung. Nah, teori ini hanya dapat dibandingkan. Untuk menjelaskannya, teori ini menggunakan kurva intervensi menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan rumus U sama dengan X kali Y. Contohnya bisa dilihat di bawah ini ya guys. 들어줘와 함께 달려 Ready for action